Salam damai semuanya, saya Calontong akan menemani Sobat Damai semua dalam program Incognito. Iya, ini adalah salah satu program dari BNPT TV Channel di mana kita akan berbincang santai membahas topik ataupun ya isu lah ya yang berkaitan dengan terorisme. Namun sebelum itu ingat kita juga harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Selalu jaga jarak, pakai masker dimanapun Anda berada, dan sering-seringlah cuci tangan pakai tangan ya, dengan sabun juga pastinya. Namanya juga cuci tangan, masa pakai kaki. Saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh sahabat saya akan perkenalkan. Beliau namanya adalah Stanislaus. Beliau adalah analis dari intelijen dan juga terorisme. Ini dia sudah berada di samping saya. Apa kabar Mas Danis? Baik, sehat Mas. Wah, luar biasa Mas. Jadi kita ngobrolnya santai aja Mas ya. Walaupun Anda mengamati tentang terorisme, tentang mungkin juga radikalisme ya kan, tetapi yang penting tetap nyantai, asik, yang penting pesannya sampai. Nah, ini berkaitan dengan tema kita ini Mas. Karena saya sebelum bertanya saya akan pastikan dulu. Ini temanya tentang bahwa intoleran dan juga rasa benci itu bisa memicu aksi radikalisme. Betul atau tidak itu, Mas? Ya, radikalisme kita harus sepakati dulu bahwa radikalisme di sini yang kita bahas adalah radikalisme terorisme. Nah, karena ya, kalau kita hanya membahas tentang radikal, ada sebagian pihak yang menganggap bahwa radikal itu baik. Ada kelompok tertentu yang radikal itu baik, radikal beragama misalnya. Tapi makanya kita batasi bahwa ini radikal terorisme. Jadi perilaku yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan, tetapi biasanya dengan karena motif-motif ideologi atau yang lain. Dia melakukan kekerasan. Nah, memang intoleran itu adalah awal dari terorisme. Awal dari terorisme itu dari intoleran. Ya. Jadi dia tidak mau menerima perbedaan. Dia menganggap bahwa orang yang berbeda itu adalah orang yang harus dimusuhi, disingkirkan, bahkan diperangi. Benar-benar tidak mau melihat perbedaan. Ya. Padahal kalau kita lihat sendiri bahwa jangankan untuk orang lain ya, untuk kehidupan kita aja justru kita harus bisa menghargai dan menerima perbedaan. Kayak contohnya Mas Tani, saya ketemu jodoh kan justru karena ada perbedaan. Coba kalau sama-sama laki, malah nggak jodoh ya kan? Nah, tapi ini sebelum tanya lebih lanjut, apakah benar nih intoleran di negara kita ini memang terus meningkat? Ya, saya lihat karena ada momentum yang mendukung seperti itu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dan dia menikmati momentum ini untuk mewujudkan tujuannya. Contohnya memang ada momentum, misalnya momentum politik. Dia menggunakan intoleran ini untuk menggalang massa misalnya. Itu dimungkinkan terjadi. Tetapi ada juga yang momentum-momentum lain yang memang dia sudah karena pengaruh kejahatan transnasional, kelompok transnasional yang misalnya di tempat lain. Karena terorisme itu biasanya memang satu kelompok besar, bagian besar yang punya tujuan besar. Jadi banyak faktor, tapi kalau dilihat dari frekuensinya, grafiknya memang meningkat akhir-akhir ini. Meningkat ya, berarti memang benar ya bahwa. Ya. Nah itu kira-kira faktor-faktor apa aja ini menjadi ya pengaruh sehingga terjadi peningkatan intoleran itu? Ya kalau faktornya memang karena ada paparan ideologinya ya, ada paparannya, dan semakin mudah paparan itu masuk ke orang karena ada bagi saya istilahnya katalisator. Katalisatornya adalah sosial media dan internet. Nah ini yang saya mau tanyakan juga itu. Karena ini biasanya Sobat Damai kan juga memang erat kaitannya dengan sosmed. Jadi sosmed itu juga menjadi salah satu faktor juga ya yang membuat pemicu. Dari sisi mananya kalau sosmed ini, Mas? Ya, jadi saya sempat mewawancarai beberapa pelaku teror, terutama dari pelaku teror masih remaja. Saya tanya, dari mana keyakinan itu berasal gitu. Ternyata mereka mendapatkan dari internet. Mereka googling, kemudian mereka mendapatkan konten-konten itu yang bagi mereka menarik. Nah, usia remaja ini mereka kan butuh eksistensi ya. Mereka merasa eksis jika melakukan seperti itu, bergabung dengan kelompok itu, kemudian menggunakan simbol-simbol yang bagi mereka menarik ini. Akhirnya mereka terjebak di situ, masuk dan mengikuti seperti itu. Ada juga yang karena memang didoktrin oleh misalnya seniornya, gurunya. Ketika dia masuk dalam komunitas, entah itu sekolah, kuliah, lalu mereka didoktrin supaya
supaya mengikuti ajarannya. Jadi banyak jalan untuk masuk. Tetapi memang beberapa pelaku teror, terutama yang masih muda, yang pelaku lone wolf, itu dia semacam mengalami paparan secara mandiri, radikalisasi. Jadi dia terpapar secara mandiri ketika dia melihat konten-konten di internet. Iya. Berarti keingintahuan mereka untuk menunjukkan eksistensi, tapi jalurnya atau medianya yang salah ya, mendapatkan informasinya. Ya. Makanya hati-hati nih buat Sobat Damai nih, apalagi kalau yang sering googling di Yahoo ya. Googling di Yahoo bisa nggak Mas ya? Nggak bisa. Enggak ya? Saya kalau mau googling itu saya masuk yahoo.com dulu, baru saya ketik Google gitu, biar lebih cepat, karena Google nyarinya kan dibantuin sama Yahoo. Jadi kalau mau googling harus hati-hati ya, karena informasi itu semakin banyak tersedia di luar sana, tetapi kalau kita tidak bisa memfilter, justru itu yang akan berefek tidak baik ya. Jadi peran sosmed ini juga menjadi pemicu tadi ya. Jadi nah pemicu. kalau dari faktor pendidikan Mas, apakah ini juga menjadi salah satu media juga nih? Mungkin ya sekolah atau pendidikan apapun. Ya, banyak pihak menyebutkan bahwa salah satu pemicunya adalah pendidikan dan ekonomi. Tetapi saya kira sudah terbantahkan karena dalam beberapa pelaku teror terakhir ini mereka pendidikannya tinggi-tinggi, ada yang S2. Lalu kalau yang tingkat ekonomi, ada juga yang level sudah pejabat tinggi di suatu instansi, dia bergabung ke Suriah. Pelaku keluarga bom di Surabaya ini dia cukup berada, bahkan cukup terpandang secara ekonomi. Jadi ini bukan faktor pemicu, tapi mungkin dalam kasus khusus bisa, karena beberapa orang yang bergabung ke Suriah itu ada motif ekonomi. Mereka diiming-imingin untuk pergi ke sana karena akan ada pendapatan yang besar, ada, tapi itu kecil. Oh, loh, pendapatan yang besar tapi kecil. Loh, saya jadi bingung Mas. Jumlahnya kecil orangnya, orangnya kecil. Diiming-iming pendapatan besar, tapi jumlah yang terikut iming-iming jumlah kecil. Besar tadi jumlahnya kecil. Ya, tidak sebesar karena motif ideologi, karena orang yang mau melakukan kekerasan, bahkan mengorbankan nyawanya, itu biasanya motifnya ideologi. Bukan motif ekonomi atau bukan motif politik misalnya, itu enggak. Ya kalau orang motifnya ekonomi justru biasanya malah pengen selamat ya, pengen bertahan untuk hidup, menikmati hasilnya itu kan. Tapi kalau rela mati itu biasanya dari ideologi. Nah, saya kembali lagi ke tadi yang disebut remaja dan sosmed tadi kaitannya. Apa mungkin karena ini pengaruh sekarang banyak yang memilih cara instan nih. Nah, ini makanya saya juga ingatkan Sobat Damai nih, karena banyak yang pengen secara instan terkenal, pengen cepet viral. Mungkin dia mengekspresikan lewat sosmed, melalui media sosmed dengan cara yang salah, mungkin juga kalau ingin terkenal viral saya kira tidak. Tapi kebutuhan eksistensi. Jadi mereka pengen diakui, mereka pengen punya tempat. Kalau dia bergabung dengan kelompok itu, mereka merasa, oh ini aku ada, aku diakui. Iya. Ada beberapa kasus yang mereka masuk ke sekolah atau perguruan tinggi, lalu mereka ditawari ikut bergabung dengan kelompok. Ketika dia tidak bergabung, dia akan menjadi semacam sendirian atau tidak punya tempat. Nah, dengan bergabung ini dia didoktrin, kemudian diajari sesuatu yang menurut dia ya udah, karena terlalu sering didoktrin itu dia benar. Bagi dia itu kebenaran. Nah, saya melihat bahwa remaja-remaja yang bergabung dengan atau yang didoktrin oleh kelompok-kelompok ini, saya anggap mereka korban sebenarnya. Sebenarnya korban? Ya, korban doktrinasi. Karena situasi, karena itu ini didoktrin. Benar-benar, karena sebenarnya kalau metode atau cara seperti itu zaman saya muda dulu juga, kalau kita misalnya ingin gabung dengan satu kelompok, kamu harus melakukan ini supaya diakui di kelompok tersebut, gitu kan. Kayak misalnya ini geng-geng motor, kayak gitu kan, kadang-kadang melakukan hal-hal yang di luar kewajaran supaya diakui. Ya, tetapi kan tidak ada hal yang menyatukan mereka di kelompok seperti ideologi yang seperti ini, dan kebetulan ideologi ini bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Betul. Dan mereka rela melawan negara, bahkan mereka menjadikan polisi itu musuh, togut kan. Mereka perangi gitu loh. Kalau kelompok-kelompok yang dulu kan enggak, misalnya gabung geng motor, gabung ekstrakurikuler apa, itu kan tidak seperti itu. Masalah eksistensi saja ya, bukan ke arah terorisme tadi ya. Nah, Mas, tadi intoleran, kemudian menimbulkan rasa benci, tidak suka yang berlebihan terhadap ya sesuatu ya. Mungkin kadang-kadang saking menggebu-gebu berapi-api, kan harus disiram ya Mas ya, apinya ya biar. Nah, itu kadang-kadang pemicu aksi radikal dan aksi teroris apa benar rasa kebencian yang
Atau mungkin justru rasa cinta yang terlalu berlebihan juga? Ya itu pasti benci ya, karena benci dia anggap bahwa yang berbeda itu mereka dianggap musuh. Tapi kalau misalnya rasa cinta ya mungkin benar juga, karena dia cinta dengan ideologinya, ingin menunjukkan rasa cintanya terhadap ideologi yang dia yakini, maka dia rela melakukan sesuatu, bahkan mengorbankan nyawanya. Iya benar, berarti sesuatu yang berlebihan itu nggak baik memang ya? Ya. Contohnya cinta jangan terlalu berlebihan, benci jangan terlalu berlebihan. Karena dulu ada istilah gini, benci tapi rindu. Orang tuh saking bencinya akhirnya inget terus, malah kangen gitu kan. Kalau orang saking cintanya, begitu ada sesuatu sedikit, akhirnya jadi bencinya juga nggak ketulungan. Makanya harus pas, nggak boleh berlebihan. Karena saya boleh curhat sedikit mas. Saya itu, ini buat Sobat Damai juga, mungkin pernah mengalami fase-fase seperti saya ketika remaja dulu ya. Saya itu kayak orang yang susah menempatkan posisi gitu loh mas. Jadi gini, kalau dulu teman-teman kumpul, itu kalau nggak ada saya, katanya rasanya ada yang kurang gitu. Tapi kalau ada saya, rasanya ada yang lebih gitu. Jadi saya nggak pernah bisa pas gitu loh mas. Kalau nggak ada saya kok kurang, tapi kalau ada saya kok, waduh lebih. Jadi bingung saya. Nah kita kembali lagi nih. Nah ini kalau kita melihat nih pergerakan kelompok yang kita sebut radikalisme di Indonesia ini, menurut Mas Tanis ini pola penyebarannya bagaimana nih paham radikalisme? Ya karena sekarang mereka propagandanya kemudian doktrinnya itu menggunakan media sosial, jadi bisa di mana saja, tidak ada batasan waktu atau tempat. Mereka dengan mudah bisa melakukan itu di internet. Konten-konten mereka sebarkan. Kominfo melakukan penapisan 1 kali konten di Tapes, mereka akan muncul 10 kali itu. Jadi ada di mana saja. Nah, masalahnya kalau kita berhubungan dengan kelompok teror yang secara taktis mereka bergerak, akan ada perubahan model. Kalau zaman dulu itu mereka bergerak secara kelompok, seperti misalnya JI itu kelompok-kelompok di kasus bom Bali. Sekarang berubah, mereka bergerak serangan itu individu yang lone wolf dan sel-sel keluarga. Karena apa? Karena pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pencegahannya semakin kuat. Orang yang bergerak dengan kelompok itu kan melakukan ada percakapan di alat komunikasi itu mudah dipantau. Akhirnya mereka mudah diawasi. Benar. Nah untuk menghindari itu mereka bergerak sendiri-sendiri, lone wolf atau sel-sel keluarga. Nah sel keluarga ini sudah membuahkan hasilnya ketika terjadi di Surabaya. Kemudian pelaku Pak Wiranto penusukan itu kan sel keluarga juga. Jadi ke depan memang eranya akan berubah, bukan kelompok-kelompok tapi akan sel-sel keluarga dan lone wolf. Lone wolf sudah banyak terjadi. Beberapa kasus yang di Kalimantan Selatan, di Karanganyar itu lone wolf ya. Dan lone wolf juga sudah berkembang, itu ada namanya wolf pack. Jadi orang-orang yang wolf pack, kawanan serigala. Orang-orang yang sendiri-sendiri ini yang bergerak tiba-tiba berkumpul lalu melakukan serangan. Jadi memang kan bergerak strateginya. Jadi memang ya selalu kalau kita ingat ya, kejahatan itu selalu selangkah lebih ke depan daripada pencegahannya dan penindakannya memang mereka mencari celah karena itu ya. Seperti tadi di blok satu situs dia naikkan lebih banyak dengan cara yang lain. Ya memang kalau menurut Mas Tani sendiri berarti siapa yang paling rentan terpapar paham-paham seperti radikalisme ini? Kalau dilihat dari usia psikologisnya jelas remaja. Karena dia pada usia-usia butuh eksistensi, butuh pengakuan, kemudian dia haus pengetahuan, dia akan rajin buka internet. Ketika dia melihat situs-situs itu dia akan tertarik. Saya memang melihat bahwa mereka akan lebih tertarik bagaimana cara membuat bom daripada mungkin melihat situs-situs milik pemerintah gitu ya. Atau situs pemerintah dilihat ini kok seperti ini. Jadi dia lebih tertarik seperti itu. Cara membuat bom, cara melakukan sabotase, cara melakukan teror itu kan kayak semacam ada tantangan gitu ya mereka jadi. Karena memang usianya usia yang mereka butuh seperti itu, eksistensi, butuh pengetahuan baru. Nah, berarti usia-usia remaja, usia-usia yang saat ingin menunjukkan eksistensi paling rentan ya. Atau caranya atau mungkin gini Mas, remaja-remaja kita langsung suruh tua aja gimana biar nggak terpapar. Nggak mungkin ya. Caranya ya. Nah, caranya bagaimana ini supaya remaja kita juga bisa tahan dan bisa memfilter ini. Ya, jadi kelompok ini kan di bawah kelompok-kelompok transnasional ya. Memang dimanfaatkan oleh kelompok transnasional usia-usia mereka di doktrin seperti itu. Nah, biasanya saya melihat pola kelompok-kelompok itu salah satu caranya adalah dengan melemahkan kebudayaannya. Jadi budaya-budaya itu dilemahkan dulu supaya mereka kosong lalu mereka akan didoktrin dengan ideologi itu.
Nah, kita balik aja salah satu caranya adalah dengan kita meningkatkan nilai-nilai budaya kita. Gotong royong dikuatkan, kemudian banyaklah budaya kita kan kaya akan budaya, kita naikkan. Dan kalau diamati bahwa para pelaku teror itu mereka jauh dari kegiatan-kegiatan kebudayaan itu. Karena saya ingin memang kalau budaya itu kan lebih dekat ke jati diri ya. Ketika kita sudah punya jati diri, identitas itu, maka itu menjadi salah satu filter. Dan budaya pasti ada interaksi sosial. Benar. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya kan justru antisosial. Ya benar, ini masuk akal banget ya. Apalagi kultur kita ini kan memang lebih banyak bersosial sebenarnya. Jangankan yang sebesar kayak misalnya seni aja Mas. Kalau kita lihat ada namanya ketoprak, ada wayang orang, ada ludruk, ada lenong, apapun kesenian itu kan bersosial, berkelompok. Ada interaksi kan, ada interaksi. Benar. Nah ini memang dimanfaatkan, dan kalau kita melihat kalau ada kejadian teror, orang pasti akan kaget, orangnya baik-baik saja, kami nggak tahu, karena kontrol sosialnya lemah. Betul. Bahkan jangankan di tingkat masyarakat, keluarga inti pun mereka tidak tahu, dia tahu-tahu misalnya anaknya jadi pelaku gitu. Ketahanan keluarga penting. Nah, berarti kita mulai dari keluarga sebenarnya. Harus dimulai dari tingkat paling rendah, ketahanan keluarga. Jadi orang tua harus selalu cek pantau anaknya itu konten apa yang dilihat, interaksinya seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu. Karena kadang-kadang sistem atau pola hidup kita ini sekarang begini Mas. Kalau kita pengen tahu tetangga dan sebagainya itu kayaknya dianggap kepo, ya kan? Sekarang kan gitu, orang karena lebih merasa ya individualis itulah ya. Jadi ketika kita ikut campur ngurusi ngamati tetangga itu dianggap kepo, itu kan juga resisten. Strategi bagian dari kelompok transnasional untuk melemahkan budaya kita sebenarnya, supaya orang individualis lalu mereka akan satu persatu bisa didoktrin dengan mudah. Kalau lingkungannya kuat, kompak itu akan sulit karena akan terpantau. Ini kok berubah, akan terpantau itu. Iya. Makanya kalau dulu di kampung-kampung di RT itu minim ya ada arisan rutin bapak-bapak. PKK, Dasawisma itu kan mereka saling kontrol kan. Anaknya seperti apa, siapa yang sakit, seperti apa itu kan ada. Itu adalah sebuah kegiatan yang membuat mereka menjadi bonding sebuah keluarga yang saling mengawasi, harusnya gitu ya. Berarti kita galakkan lagi nanti. Mungkin bisa kita coba nanti arisan di RT saya kalau bisa sehari sekali lah ya, tiap hari bisa kumpul sama warga itu mungkin lebih baik. Nah, ini Mas, mungkin banyak yang sudah kita dapat dari Mas Tanis tadi ilmu-ilmunya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Sobat Damai ini, karena sasaran kita tadi sampaikan memang yang rentan itu remaja kan, jadi mudah-mudahan ini bisa tersampaikan. Dan mungkin ada hal, ini bukan pesan terakhir tapi ada yang perlu ditekankan lagi nggak Mas? Dari Mas Tanis, bagaimana kita menjaga toleransi, terutama juga antar umat beragama dan di masyarakat kita? Ya, kita sudah terikat sebagai warga negara Indonesia. Mau nggak mau kita harus sadar bahwa negara kita itu majemuk. Dan kita harus hidup di dalam negara dengan sistem Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan ini kan bukan suatu yang harus kita perangi atau dipertentangkan. Perbedaan ini kan suatu yang mengayakan kita semakin kaya. Jadi ya kita harusnya bangga dengan perbedaan ini, ya paling kita hidup berdamai dengan perbedaan, jangan dianggap sebagai suatu hal yang harus kita perangi atau kita musuhi gitu. Dan lebih jauh lagi, nasionalisme itu penting. Kita harus cintai negara kita, jangan sampai kita buat masalah dalam negeri kita, dan jangan sampai ketika kita benci terhadap negara kita lalu ada paham dari luar negeri masuk, dari luar nasional masuk, kita dipengaruhi untuk melawan, itu kan sudah suatu yang cukup berbahaya. Jadi ada satu poin lagi ya, nasionalisme itu yang harus juga tetap kita pertahankan, kita tanamkan dan kita sebarkan ya. Wah, terima kasih ini Mas Tanis. Walaupun mungkin perbincangan kita ini ya termasuk singkat, tetapi saya kira banyak sekali hal-hal yang bermanfaat buat Sobat Damai ini. Jangan kapok-kapok diundang ke sini Mas ya. Karena memang untuk memberikan pencerahan, memberikan hal-hal positif ini kita tidak harus menyerah. Kita harus selalu melakukannya terus-menerus. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa juga Sobat Damai, ini tadi bincang santai saya bersama Mas Tanis. Makanya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi masukan, bisa menjadi trigger yang memicu Anda untuk lebih
waspada lagi, untuk lebih aware lagi, dan untuk lebih meningkatkan lagi terutama rasa toleransi, rasa nasionalisme, dan bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Karena berbeda itu indah, karena kalau sama itu budi, ya. Indah dan budi berteman, makanya kalau berbeda dan sama harus bisa berteman. Saksikan terus program Incognito selanjutnya bersama saya Jalotong. Saya pamit undur diri, salam damai semuanya.